Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ustaz sekalian, bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua diberikan kesehatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita semua berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan terhadap ilmu yang kita dapatkan. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Nah, anak-anak ustaz sekalian, dalam video pembelajaran kali ini insya Allah kita akan membahas tentang mengenal arti bersih dan sehat. Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini anak-anak ustaz sekalian dapat memahami tata cara bersuci dari hadas besar dan hadas kecil dan mempraktekkannya dengan ketentuan syariat Islam. Baik anak-anak ustaz sekalian, jangan kemana-mana, simak terus videonya. Selanjutnya, Ustaz mau bertanya, anak-anak Ustaz tentu sering ke kamar mandi kan, untuk buang air kecil atau buang air besar. Nah, setelah buang air kecil atau buang air besar, apakah sah jika anak-anak Ustaz melakukan sholat? Jadi, hal-hal apa saja yang harus dilakukan sebelum melaksanakan sholat? Anak-anak Ustaz sekalian, sebelum masuk materi, mari kita simak dan membaca terlebih dahulu ayat Al-Quran berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Anak-anak ustaz sekalian, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Dia mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Berarti jika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus senantiasa selalu bersuci. Nah, anak-anak, suci artinya bersih. Bersuci artinya membersihkan diri dari kotoran. Kotoran yang dimaksud adalah kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kotoran itu disebut hadas dan najis. Nah, anak-anak, pengertian hadas adalah keadaan badan yang tidak suci sehingga tidak boleh untuk melakukan sholat. Jadi ini muncul dari dalam diri kita sendiri. Nah, hadas terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil. Contohnya adalah buang air, baik besar atau kecil. Kemudian buang angin dan penyebab batal wudhu yang lainnya. Nah, ini contoh-contoh dari hadas kecil. Yang kedua adalah hadas besar. Contohnya adalah mimpi basah dan haid pada wanita. Nah, ini adalah macam-macam dari hadas. Selanjutnya, pengertian dari najis. Artinya, kotoran yang dianggap menyebabkan ibadah yang tidak sah. Najis ini bisa saja mengenai tubuh manusia atau tempat-tempat yang digunakan untuk ibadah, sehingga harus dibersihkan terlebih dahulu sebelum beribadah. Nah, najis itu kotor, tapi semua kotoran itu najis. Ada hal kotor yang tinggal itu najis. Oleh karenanya, kita akan membahas tentang pembagian najis. Yang pertama adalah najis mukhalladzah. Jenis ini adalah najis berat. Contohnya adalah najis anjing dan najis babi, termasuk juga air liurnya maupun kotornya. Yang kedua adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun serta belum makan selain dari ASI. Nah, air kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah atau najis ringan. Ketiga adalah najis mutawassithah atau najis sedang. Contohnya adalah air kencing, air madhi, nanah, ataupun yang di luar daripada lambung, bangkai selain bangkai ikan dan belalang, kemudian darah selain daripada hati dan muka, dan yang lain-lainnya. Dan itu adalah contoh najis mutawassithah. Nah, anak-anak ustaz, sebagai umat Islam, kita senantiasa selalu bersuci sebelum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang harus dibersihkan dan disuci, kita harus suci dan bersih. Yang kedua,
pakaian kita harus suci dan bersih. Dan yang ketiga adalah tempat sholat harus suci dan bersih. Anak-anak Ustadz bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat saja, akan tetapi memperhatikan seluruh dalam kehidupan kita. Artinya di luar sholat pun kita harus bersih dan suci, bersih badan, pakaian, tempat, dan lain-lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, termasuk rumah, kamar, tempat tidur, ruang tamu, kursi, tas, meja, lemari, dan lain sebagainya, itu juga harus bersih. Untuk membersihkan najis yang terdapat pada pakaian dan tempat sholat, kita harus menggunakan air, misalnya air sumur atau air hujan. Caranya dengan mengucurkan air najis tersebut kepada benda atau pakaian yang akan dibersihkan, bukan mencelupkannya ke dalam bejana tersebut. Nah anak-anak, itu cara membersihkan najis mutawasito atau najis sedang. Jangan lupa membersihkannya sampai hilang warna, baunya, dan juga rasanya ya. Kemudian khusus untuk najis mukhafafah atau najis ringan, cara membersihkannya dengan mengelap tempat tersebut atau memercikannya ke tempat najis tersebut, kemudian mengelapnya kembali hingga kering. Itu adalah cara membersihkan najis mukhafafah atau najis ringan. Sedangkan untuk najis mukhalazo atau najis berat, cara membersihkannya adalah dengan menghilangkan wujudnya terlebih dahulu, lalu membersihkannya dengan menggunakan air sebanyak 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Nah itu caranya membersihkan najis mukhalazo. Nah lalu bagaimana cara mensucikan dan membersihkan badan? Untuk membersihkan badan dari najis, ada beberapa macam cara bersuci. Di antaranya yang pertama adalah dengan mandi. Dengan mandi kita bisa mensucikan badan yang kotor dan juga bisa membersihkan hadas besar. Nah, dengan mandi kita juga bisa bersih dan sehat. Kemudian, cara selanjutnya adalah dengan beristinja atau cebok. Itu adalah cara membersihkan kotoran atau najis yang sering kita keluarkan setelah kita buang air besar dan air kecil. Istinja dapat menggunakan air, jika tidak ada dapat juga dengan menggunakan tisu, batu, atau benda kesat yang lainnya yang dianggap baik. Jika menggunakan air, maka tangan kanan menyiramkan kabul atau dubur, sedangkan tangan kiri mengusapkannya hingga bersih. Setelah itu, cuci tanganmu pakai sabun ya. Nah, agar kalian kembali suci setelah kalian berhadas kecil, maka yang harus kalian lakukan adalah dengan berwudu pada air, maka bisa juga membersihkan hadas besar dan hadas kecil dengan tayamum. Satu lagi, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ketika masuk ke kamar mandi. Doanya adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari godaan setan laki-laki dan godaan setan perempuan. Kemudian setelah keluar, kalian juga harus membaca doa. Doanya adalah Ghufronaka alhamdulillahillazi azhaba anil adza wa afani. Artinya, aku memohon ampunanmu segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan bahaya dariku dan menyehatkanku. Nah itulah anak-anak Ustadz video pembelajaran tentang mengenal bersih dan sehat. Semoga anak-anak Ustadz bisa memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dan dapat mempraktekannya sesuai dengan tuntunan syariat Islam atau ketentuan syariat Islam. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.